Jadi teman-teman selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan data hosting paling percaya di Indonesia. Balik lagi sama aku Lintang dan aku yang akan menjadi host kalian pada siang ini. Jadi siang ini, seperti yang teman-teman sudah tahu, kita akan membahas mengenai social media designing tips for beginners. Nah, untuk webinar kali ini kita sudah mengundang Kak Catherine Eliza Santoso, salah satu graphic designer di Dewa Web. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat desain-desain atau social media Dewa Web, itu kan banyak ini ya, konten-konten sosmed yang kita post mengenai edukasi dan lain-lainnya. Nah, itu Kak Catherine nih yang ngedesain. Jadi mungkin boleh nih Kak Catherine nyalain kameranya dan sapa teman-teman yang hadir pada siang ini, Kak Catherine. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar kali ini. Tadi sebelum mulai kan Lintang udah tanya ya. Dan kalau aku lihat kebanyakan di sini yang baru ikut ada pemula-pemula dalam desain. Nah, dalam materi Dewa Talks kali ini, kita akan membahas tips-tips dalam mendesain sosial media yang dapat memudahkan kalian dalam mendesain konten visual sosial media kalian ke depannya. Oke. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Catherine Eliza. Saya bekerja di Dewa Web dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, peran saya di Dewa Web ini kurang lebih adalah mendesain konten-konten sosial media, baik IG post, IG story, image blog, ataupun kadang-kadang juga ada desain campaign. Nah, jadi dulunya itu aku juga pernah kerja di digital agency bernama Fossoyer. Fossoyer ini memanage sosial media beberapa brand seperti IDX, Holycraft, Holycow, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Apa sih social media design? Nah, social media design itu adalah konten-konten visual yang biasa digunakan di digital marketing. Contohnya, IG post, IG story, image blog, FB Ads, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kenapa sih social media design itu penting? Ada 3 alasan utama nih. Pertama, otak manusia itu memproses visual 60.000 kali lebih cepat dibanding tulisan. Nah, disitulah peran desain itu penting. Karena yang kita tahu sendiri lah ya, desain itu kan terdiri dari kombinasi tulisan dan image. Walaupun ada sih beberapa desain yang isinya itu pure typography aja. Cuma itu juga ada seninya juga, nggak sembarang kayak tulisan semua. Nah, karena itulah peran desain itu penting, karena desain itu bisa menyampaikan pesan dengan lebih baik. Kedua, menarik perhatian pengguna. Pastinya kalau desain sosmed kita menarik, orang jadi lebih ngeh dong dan notice brand kita. Nah, tentunya ini bisa membangun juga brand awareness dan recognition kita. Oke, kurang lebih itu pemahaman dasarnya ya. Sekarang kita mau masuk ke tahapannya nih. Pertama-tama, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita tuh harus melakukan research. Karena kita tuh harus paham, brand kita tuh mau dibawa kemana sih? Font apa yang cocok? Warna apa yang cocok? Gimana brand personality-nya? Jadi kita tuh harus menentukan dulu di awal, biar nanti pas desain kita tuh nggak bingung. Mau pakai warna apa ya? Fontnya mau font apa ya? Kalau misalnya campur-campur, pasti nanti apa istilahnya hasil akhir gambaran brandnya itu agak membingungkan. Nah, selanjutnya untuk tahapan kedua, buatlah mood board. Mood board itu adalah board yang dibuat untuk menyampaikan estetika visual yang ingin kita raih dalam desain. Nah, ini contohnya di samping nih, kita bisa lihat kurang lebih estetika yang mau dibentuk dari mood board yang ada di gambar di sebelah kanan ini. Kan kelihatan ya, gambar mood board itu kayak simple, nuansa vintage, tapi juga modern, dengan warna dominan putih, hijau, dan coklat. Selanjutnya, ini ada IG post mood board. Biasanya itu kalau misalnya kita buat IG post mood board, kita buat untuk 1 bulan. Nah, hal-hal apa yang harus kita lakukan di awal untuk membuat mood board ini? Jadi pertama-tama kita tuh harus nentuin tema. Jadi dari tema pembahasan, misalnya kayak tema pembahasan bulan ini, contoh yang dari mood board yang ada di samping kanan itu, ini itu brand untuk brand printing. Nah, kebetulan tema mereka bulan itu adalah family. Kita udah tentuin tuh temanya family kan, kita tinggal kayak pecah-pecah lagi, jadi kayak misalnya poin 1, 2, 3, yang post ke 1, ke 2, 3 mau gambar family tree.
Post keempat, kita mau post gambar Polaroid masa kecil. Post kelima, mau tampilan website brand, sekalian promosiin website brand tersebut. Post keenam, bisa jadi kayak video tentang penggunaan aplikasinya, atau kalian promosiin bagaimana hasil printannya bagus, gitu kan. Selanjutnya, bisa juga kayak quotes-quotes tentang family atau semacamnya. Jadi, tema 1 bulan itu udah jelas gitu. Nah, selanjutnya kalau udah jelas tuh mau poin-poinnya apa aja, kita mulailah cari image. Bisa dari Pinterest, bisa dari Google Image. Image-image ini kita susun kayak yang ada di gambar di kanan. Jadi, buat dijadiin acuan. Nah, kan kalau misalnya kayak gini kan udah kelihatan nih, bentuk IG post nanti IG kita kayak mana gitu. Biasanya emang yang buat mood board kayak gini, itu tuh lebih ke brand-brand yang mau sosmednya itu terlihat estetik atau rapih. Jadi nggak sembarang post campur-campur gitu. Jadi kelihatan rapih, bagus gitu. Nah, acuan-acuan ini juga bisa memudahkan kita. Misalnya nih, kan kayak gambar-gambar ini, kita udah tahu, oh fotonya mau di-shoot yang mana sih. Apalagi yang khusus untuk brand-brand yang mau pakai ini ya, gambar-gambar image barang-barang mereka pribadi. Misalnya kayak mau jualan sepatu, kan pasti harus ada kayak, mau bentuk fotonya kayak mana, angle fotonya kayak mana. Terus selain sepatu, ada elemen-elemen apa lagi yang mau ada di sana gitu kan. Nah, kalau misalnya udah jadi moodboardnya, selanjutnya kita menentukan font. Nah, untuk penggunaan font ini, font itu cukup penting menurut saya, itu penting banget sih. Jadi, karena font itu bisa mempengaruhi feel dan tingkat keterbacaan suatu desain. Dulu mungkin pernah ada yang lihat ya, kalau misalnya ada memes yang tulisan biasa dengan background polos, dan tulisan water dengan teks yang miring dan background air. Itu pas kita lihat, pas kita baca di otak itu kayak, entah kenapa kayak ada suaranya beda gitu. Nah, itulah salah satu alasan pentingnya pemilihan font. Nah, selanjutnya ada 2 jenis font nih yang sering digunakan di desain. Pertama, font serif. Font ini memiliki kait di ujung hurufnya. Font ini sering dipakai pada teks buku, surat kabar. Seringnya sih kalau setahu aku media cetak sih. Karena tulisan dengan kait ini, karena ada kaitnya itu memudahkan mata pembaca. Jadi kalau misalnya kita baca tulisan yang panjang dengan font serif, itu lebih mudah dibaca dan lebih mengalir gitu bacanya. Nah, font ini sendiri biasanya itu digunakan oleh perusahaan finance, instansi pendidikan, fashion brand, dan koran. Karena memberikan kesan formal, elegan, dan vintage. Ini ada beberapa contoh logo-logo yang menggunakan serif font. Itu Vogue, Zara, sama BNI. Selanjutnya, font sans serif. Nah, font ini tuh gak berkait. Kalau bisa dilihat kan clean ya kapannya. Font ini tuh biasa dipakai di media digital karena memiliki tingkat legibility dan keterbacaan yang tinggi. Namun, bukan berarti font serif yang sebelumnya itu nggak bisa dipakai di media digital ya. Tetap bisa, cuma pas kita milih fontnya, itu tuh harus pintar milihnya. Jadi, kita pilih yang kaitnya itu lumayan tebal. Soalnya kalau kaitnya tipis, kait itu yang di bawahnya itu yang kayak ada garis itu. Kalau misalnya kaitnya tipis, di media digital takutnya jadi ngeblur dan ngebayang, sehingga susah dibacanya. Nah, font sans serif ini sendiri biasa digunakan oleh brand sport, teknologi, dan brand-brand dengan image modern. Oke, selanjutnya, font itu juga ada banyak weight ya. Jadi, sebenarnya ada banyak banget. Selain light, medium, dan bold ini ada banyak. Cuma ini kurang lebih garis besarnya aja. Nah, lightweight sama medium weight itu biasanya dipakai untuk teks paragraf. Sedangkan yang bold biasanya itu dipakai untuk headline. Kalau misalnya untuk ngebedain, kapan sih pakai
yang lightweight, kapan yang pakai yang medium. Biasanya yang lightweight itu biasanya itu untuk teks-teks yang nggak terlalu penting. Entah misalnya kayak buat aksen doang di bawah, yang kayak misalnya ini, yang bisa dilihat di PPT, yang Social Media Design Tips for Beginners gitu kan. Itu biasa pakai yang tipis tulisannya. Oke, untuk selanjutnya tahap keempat, yaitu warna. Warna dapat memberikan identitas pada sebuah desain. Misalnya nih, kalau kalian melihat desain sosmed, e-commerce, Tokped, itu kan pas banget warna hijau. Sedangkan Shopee warnanya orange kan. Nah, itu yang membentuk, warna itu memberikan fungsi identitas. Jadi kayak orang lihat langsung ngeh gitu. Oh, ini brand ini. Oh, ini brand yang itu. Gitu. Nah, selanjutnya, selain itu, warna juga bisa memberikan fungsi struktural. Biasanya, teks yang paling penting akan diberikan warna yang paling kontras di desain untuk mengarahkan mata pembaca kepada bagian terpenting tersebut. Nah, selain fungsi identitas dan fungsi struktural ini, ada juga fungsi psikologis warna. Nah, ini ada beberapa fungsi psikologis warna. Intinya itu, warna itu dari berbagai macam warna, mereka tuh bisa melambangkan hal-hal yang berbeda gitu. Jadi, kita itu kalau misalnya mau milih warna untuk brand, harus sesuaiin juga sih. Jadi kayak misalnya warna merah melambangkan energi, cinta, kehangatan, percaya diri, semangat. Warna pink, cinta, romantisme, kehangatan, feminin. Terus ya ini bisa dibaca sendiri lah ya kurang lebih ya. Bisa dilihat di teksnya. Jadi kita di brand kita sendiri itu kita harus pilih warna yang sesuai sama image brand yang mau kita bentuk. Kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya kayak di sosmed yang kayak coklat, hijau, itu pasti ada alasannya mereka milih warna itu. Selanjutnya nih, untuk memilih warna pada desain, ada color harmony. Yaitu kombinasi warna yang selaras antara warna satu dengan warna lainnya. Nah, color harmony ini sendiri, ini tuh lebih berfungsi, misalnya kalian mau buat desain nih, bingung kan mau pakai warna apa aja sih gitu di desainnya, pilih warna yang mana aja sih yang cocok satu sama lain. Nah, ini ada beberapa formulanya. Yang pertama itu formula monokromatik. Yang ini tuh formula yang dihasilkan dari satu warna, tapi dengan perbedaan saturasi. Misalnya yang dicontohin di slide ini, warna merah itu bisa dilihat kan, jadi kayak gradasinya itu dari warna merah itu tersebut aja, cuma beda saturasinya aja. Yang kedua adalah analogous color, yaitu 3 warna yang saling berdekatan pada roda warna. Jadi kita pilih satu warna yang kita mau pakai, misalnya warna brand kita, terus ambil warna yang ada di kanan kiri di color wheel-nya. Selanjutnya, warna komplementer. Warna komplementer ini warna yang saling berhadapan dari roda warna. Warna ini itu memiliki tingkat kontras yang cukup tinggi ya. Jadi cocok kalau misalnya kita mau buat sesuatu objek pop up apa menonjol gitu. Tapi tetap harus dikelola dengan baik karena kalau penggunaannya kurang pas bisa malah bikin tidak enak dilihat di mata. Yang keempat adalah split komplementer. Ini adalah varian dari warna komplementer. Warna yang digunakan adalah warna yang berada di kanan dan kiri komplementer. Jadi misalnya kan hijau nih, warna komplementernya merah. Nah, kita ambil warna yang ada di kanan dan kirinya merah itu. Yang kelima, warna triadik. Nah, warna ini itu posisinya membentuk segitiga sama sisi. Kombinasi warna ini tuh cukup mencolok, jadi penggunaannya harus dengan hati-hati ya. Yang terakhir, formula warna tetradik. Formula warna tetradik ini menggunakan 4 warna yang membentuk persegi panjang. Untuk skema ini akan bekerja lebih baik jika kita membiarkan satu warna lebih mendominasi pada suatu desain. Jadi kalau misalnya contoh yang di sini itu warna biru
kan ada warna biru, ungu, orange, dan kuning. Kita biarin warna biru tuanya itu lebih menonjol dan lebih mendominasi dalam satu desain. Nah, hal ini tuh bisa membuat keseimbangan warna di desainnya nanti. Selanjutnya, ini ada color generator. Jadi, kan kalau misalnya tadi kan ada banyak teorinya kan. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih simple, kalian bisa pakai color generator ini. Ini ada beberapa website yang bisa kalian gunakan. Jadi, tinggal kalian masukin aja color kode brand kalian. Misalnya warna apa gitu, kalian masukin kodenya. Nanti mereka bisa bantu cari warna apa aja sih yang cocok. Tinggal kalian pilih aja mau pakai warna yang mana nanti. Oke. Selanjutnya, image. Nah, dalam menggunakan image, di desain ada beberapa pilihan ya, antara pakai foto real atau pakai image vector. Kalau vektor itu contohnya ilustrasi karakter yang biasa kalian lihat di Dewa Web. Ada beberapa hal yang perlu kalian ini sih diperhatikan kalau misalnya menggunakan foto. Kalau misalnya pakai foto, pastikan foto kalian itu high res. Karena foto yang high res itu bisa memberikan image brand kalian itu lebih profesional. Selain ini juga ya, bisa menunjukkan produk kalian dengan lebih baik. Pokoknya pastikan foto kalian harus high res. Selanjutnya, tahap ke-6 itu ada layout dan komposisi. Nah, hal ini tuh merupakan fondasi dari desain, supaya desain lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Ada beberapa prinsip desain yang dapat mempermudah kita dalam layout nih. Salah satunya itu proximity, white space, alignment, contrast, dan repetition. Nah, ini proximity. Konsep proximity itu intinya itu kayak grouping. Jadi, elemen-elemen yang berhubungan satu sama lain itu tadi apa istilahnya ngomongnya, mereka itu diletakkan berdekatan. Bisa dilihat di contoh di sini kan, kalau yang di sebelah kiri itu spasinya kan nggak jelas, jadi nggak jelas yang mana kelompoknya, yang mana yang harus bareng. Sedangkan kalau misalnya di sebelah kanan itu kayak lebih jelas, kita tahu ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Nah, hal ini juga bisa meningkatkan kejelasan dari pesan yang ada dalam suatu desain. Selanjutnya, white space. White space ini merupakan space kosong yang menjadi jarak antara unsur-unsur dalam layout desain. White space ini menurut aku penting banget sih. Istilahnya, keberadaan white space itu membiarkan desain kalian itu bernafas. Jadi, kalau misalnya kayak gini kan, yang dicontoh kalian bisa lihat kan, kita tahu fokusnya mana jelas. Sedangkan kalau misalnya ada tuh, pernah lihat nggak sih kayak desain-desain flyer yang tulisannya penuh banget. Benar-benar full tulisan dan nggak ada space kosongnya sama sekali. Kalau kayak gitu kan kita jadi bingung, yang mana yang lebih penting, yang mana yang sebenarnya harus dibaca duluan gitu kan. Nah, selain itu white space juga bisa membuat desain kita itu terlihat lebih elegan. Selanjutnya, alignment. Alignment dapat membantu mengatur elemen desain, membuat koneksi visual, membuat pembaca lebih mudah mendeteksi informasi terpenting dari desain, dan meningkatkan keterbacaannya. Nah, misalnya nih, ini kan ada tiga hal gitu lah yang mau dijelasin. Tapi pengaturannya nggak rata kayak gini. Kalau kayak gini orang bingung yang mana kelompok yang mana gitu kan. Soalnya bentukannya dan ininya nggak rapi. Sedangkan kalau misalnya kita pakai alignment yang rata kayak misalnya sebelah kanan, itu tuh lebih jelas dan orang juga ngebacanya lebih nggak bingung. Selanjutnya, kontras. Nah, penggunaan kontras itu penting ya untuk membedakan elemen-elemen dan mengorganisasikannya secara hierarkis dalam desain. Ada istilah good contrast dan juga ada istilahnya bad contrast. Yang kalian bisa lihat yang di bawah, kalau good contrast itu tulisannya kita bisa kebaca gitu. Kalau yang bad contrast, warnanya sih sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus. Cuma
nggak kebaca tulisannya. Nah, kalau misalnya yang contoh sebelah kanan, paling kanan, itu selain kontras warna, dia juga menggunakan kontras style font. Jadi kalau bisa dilihat, yang bagian yang paling penting bisa kelihatan kan yang Mark sama Diana. Tulisannya diperbesar, style tulisannya juga menggunakan script font. Berbeda dengan font-font yang lainnya yang ada di desain tersebut. Warnanya juga dibuat berbeda dengan tulisan-tulisan yang kecil itu. Jadi kita bisa lihat lah ya, maksudnya yang penting pertama Mark Diana, terus kapan diadainnya pernikahannya, baru di Ritz Carlton. Selanjutnya, repetition. Repetisi ini membuat konten lebih terorganisasi dan lebih mudah dibaca. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan pengulangan style header atau warna tertentu. Repetisi dapat membantu pembaca lebih rileks karena sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga lebih fokus ke konten. Nah, misalnya nih, contohnya itu desain IG post Dewa Web yang kemarin. Kalau yang di cover pasti beda lah ya. Nah, ini kan covernya ngebahas tentang 3 tipe pembeli. Untuk 3 tipe pembeli yang di halaman selanjutnya, kita menggunakan style header dan style text yang sama. Jadi, pembaca itu ngebacanya juga, oh, ini masih lanjutan yang selanjutnya gitu. Masih dalam satu pembahasan. Jadi, pembaca juga bisa lebih fokus ke kontennya. Nah, selanjutnya, apa itu visual hierarchy? Visual hierarchy ini penting banget sih. Jadi kalau misalnya di desain, kita tuh kan pasti ada yang mana yang penting, yang mana ini. Kita harus tahu kan, susunan struktur dari yang mana terpenting, yang mana ini, yang nggak terlalu penting. Nah, cara menekankan urutan kepentingannya itu bisa diatur dengan satu ukuran. Jadi entah ukuran teksnya diperbesar, atau yang kedua dari warna. Misalnya pakai warna-warna cerah, supaya bisa menarik perhatian. Terus yang ketiga, kontras. Ya kalau misalnya tahu lah ya, mirip sih sama yang color. Soalnya kontras itu kan bisa di eye catching, jadi mata itu melihat itu duluan. Selanjutnya alignment. Nah, untuk alignment ini, elemen yang nggak satu alignment, biasanya itu lebih mencolok. Jadi misalnya contoh, ada IG post yang mereka itu pakai teksnya itu pakai alignment yang rata kiri, tapi untuk judulnya dia pakai rata tengah supaya kayak kita tahu lah yang tengah itu yang penting gitu, yang paling utama. Jadi dibaca duluan pasti, baru baca bawahnya. Selanjutnya ada repetition. Repetition itu style yang berulang yang bisa menunjukkan konten itu saling berhubungan. Kalau proximity, white space tadi udah dibahas lah ya, kurang lebih mirip. Kalau intinya bisa menjelaskan struktur lah intinya. Tekstur dan style itu ya misalnya tulisan ada yang penting nih, terus kita kasih tekstur, misal tekstur misalnya kasih warna gold atau style tulisannya itu diubah dari biasanya tulisan yang lain itu pakai serif, untuk style yang font yang itu tuh kita ganti pakai font yang script. Nah, tips nih, aku ada mau kasih beberapa tips sih kalau misalnya mau mempermudah dalam desain. Yang pertama, pastikan font yang kalian pakai itu bisa terbaca dengan mudah. Jadi kalau mau pilih font lah, entah serif atau sans serif. Jangan pilih font yang kayak script untuk tulisan yang panjang-panjang. Karena kadang ada beberapa font kayak gitu, mereka itu pas ditulis panjang itu nggak terlalu kebaca. Dan misalnya bentukannya itu jadi nggak jelas gitu. Nah, selanjutnya tips kedua, ketika bingung, gunakan justify left. Karena justify left, karena kita sebagai orang-orang Indonesia biasa pasti baca dari kiri ke kanan kan, dari kiri ke kanan terus pasti lanjut ke kiri bawah lagi. Nah karena kayak gitu kan lebih mempermudah alurnya, jadi orang juga ngebaca itu lebih gampang. Makanya sekarang desain-desain sekarang banyak yang pakai justify left sih kalau aku lihat ya. Nah selanjutnya gunakan maksimal 3 font dalam satu desain. Kalau misalnya pakai font itu sebenarnya sih
font yang lebih sedikit itu lebih kelihatan profesional gitu. Kalau misalnya kalian pakai font banyak, kan jadi banyak kayak orang melihatnya bingung yang mana yang penting, yang mana yang ini penekanannya mana, karena emang kayak nano-nano gitu desainnya. Jadi kalau misalnya ngedesain, maksimal gunakan 3 font. Kalau misalnya lebih dikit nggak apa-apa. Selanjutnya, perhatikan hierarki penggunaan ukuran font. Kalau misalnya sih, biasanya kalau saya buat header, tulisan header sama teks paragraf, itu headernya minimal 2 kali lipat ukuran dari ukuran teksnya, teksnya paragrafnya. Jadi misalnya teks paragrafnya 25, untuk headernya minimal 50. Oke, selanjutnya ini ada beberapa resources untuk kalian cari. Misalnya ini buat inspirasi, kalian kalau misalnya cari inspirasi desain, bisa cek di Google, Instagram, Behance, Pinterest, sama Musik. Nah, kalau misalnya untuk font, ini bisa dilihat di Font, Google Font, ada font. Untuk vektor, gambar vektor sama gambar-gambar foto, bisa di-search juga di nama-nama website yang saya tulis di sini. Ini ada beberapa website-nya itu yang berbayar, ada yang enggak ya. Kalau misalnya yang enggak pun, yang gratis, bisa dipakai semuanya, pastiin kalian ikutin peraturan yang ada di website-nya. Soalnya biasa website-website itu tuh minta ditulis kreditnya. Oke, selanjutnya untuk recommended tools for designing. Kalau aku sih biasanya untuk ngedesain, aku seringnya tuh pakai Photoshop sama AI. Cuma kemarin sih aku dengar katanya ada yang baru, apa itu namanya? Infinity atau apa ya? Pokoknya ada aplikasi baru juga. Iya, Affinity, benar-benar. Iya, Affinity juga katanya bagus banget dan harganya lebih murah. Kalau misalnya kalian mau coba, boleh banget sih itu. Nah, ya sekian sih presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Lintang. Semoga membantu ya. Mungkin Kak Catherine, aku boleh nggak sih minta penutupan dari Kak Catherine untuk teman-teman yang udah antusias banget hari ini, Kak Catherine? Oke, terima kasih ya teman-teman untuk antusiasmenya hari ini. Dan semoga aja materi hari ini bisa membantu kalian untuk ngedesain sosial media kalian ke depannya. Semoga aja bermanfaat ya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.